warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadhani. Saya dari kelas 12 Farmasi 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai macam-macam obat anestesi. Contoh obat yang pertama ada lidocaine dengan merek dagang Silocaine. Indikasinya untuk menghilangkan rasa sakit yang sifatnya sementara dan mengatasi gangguan irama jantung. Kontraindikasinya pada pasien penderita hipovolemia, blokade jantung total, dan hipersensitivitas terhadap lidocaine. Efek sampingnya seperti mual, pusing, kesemutan, tremor, sakit kepala, hipotensi, dan iritasi kulit. Dosisnya semprotkan 400-200 mg larutan 4% ke area yang ingin dibius. Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat sinyal penyebab nyeri sehingga mencegah timbulnya rasa sakit untuk sementara. Contoh obat yang kedua ada bupivacain dengan merek dagang Bucain Spinal. Indikasinya menghilangkan rasa nyeri pada area tertentu sesuai area persyarafannya. Kontraindikasinya pada pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap anestesi golongan amida dan metilparaben. Efek sampingnya penurunan gairah seksual, iritasi kulit, pusing, telinga berdenging, demam, dan tremor. Dosisnya 12,5 sampai 150 mg tergantung pada jenis operasi dan bagian tubuh yang akan dibius. Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat rangsangan nyeri yang dikirim oleh sel saraf menuju otak sehingga rasa nyeri hilang untuk sementara. Contoh obat yang ketiga adalah levobupivacain dengan merek dagang Levica. Indikasinya untuk anestesi bedah untuk orang dewasa. Kontraindikasinya pada pasien hipovolemia dan penyumbatan jantung. Efek sampingnya penglihatan kabur, hipotensi, kejang, dan telinga berdenging. Epidural untuk pembedahan 50-150 mg, 10-20 ml, 0,5-0,75% untuk blok motorik sedang sampai komplit. Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat rangsangan nyeri yang dikirim oleh sel saraf menuju otak sehingga rasa nyeri hilang untuk sementara. Contoh obat yang keempat ada prilocaine dengan merek dagang Dolones. Indikasinya yaitu mencegah munculnya rasa sakit. Kontraindikasinya pada pasien penderita hipersensitivitas terhadap anestesi lokal tipe amida. Efek sampingnya rasa terbakar, mual, memar, ruam, dan kemerahan. Dosis dewasa yaitu 1-2,5 gram. Mekanisme kerjanya yaitu dengan cara menghambat pembentukan sel dinding sel bakteri penyebab infeksi. Contoh obat yang kelima ada procaine dengan merek dagang Novocaine. Indikasinya anestesi lokal terutama pada rongga mulut. Kontraindikasinya pada pasien penderita hipersensitivitas, blok jantung lengkap, septikemia umum. Efek sampingnya pusing, mual dan muntah, penglihatan kabur, tremor, dan kejang. Dosisnya 600-1000 mg sekali sehari. Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri yang menyebabkan infeksi. Contoh obat yang keenam adalah tetracaine dengan merek dagang Pantocaine. Indikasinya anestesi dermal lokal untuk prosedur dermatologis superficial dan akses vena superficial. Kontraindikasinya pada pasien penderita hipersensitivitas terhadap aminobenzoik, bronkoskopi, dan blok jantung lengkap. Efek sampingnya penglihatan kabur, nyeri dada, pusing, rasa kejang, dan berkeringat. Dosisnya 1-2 tetes pada mata yang akan dilakukan prosedur. Mekanisme kerjanya dengan cara memblokir sinyal saraf dalam tubuh. Contoh obat yang ketujuh ada ropivacain dengan merek dagang Naropin. Indikasinya untuk anestesi kebidanan dan anestesi regional untuk pembedahan. Kontraindikasinya untuk pasien penderita hipovolemia. Efek sampingnya hipotensi, mual, dan muntah. Dosisnya 25-75 mg disuntikan melalui pemberian epidural torakal. Mekanisme kerjanya dengan cara memblokir baik inisiasi dan konduksi impuls saraf dengan menurunkan permeabilitas membran saraf terhadap ion Na.
Contoh obat yang ke-8 ada halotan dengan merek dagang Fluotan. Indikasinya pemeliharaan anestesi umum. Kontraindikasinya pada pasien penderita hipertensi aligna, riwayat kerusakan hati akibat paparan halotan, peningkatan tekanan LCS. Efek sampingnya menggigil, mual, muntah, dan nyeri pada bagian kepala. Dosis untuk anak 1-5-2%. Mekanisme kerjanya dengan cara menekan fungsi otak dan aktivitas simpatis. Contoh obat yang ke-9 adalah isofluran dengan merek dagang Terol Insofluran. Indikasinya digunakan untuk anestesi umum. Kontraindikasinya pada pasien penderita hipovolemia berat. Efek sampingnya mual dan muntah, menggigil, sering kentut, dan kesulitan bernapas. Dosisnya untuk orang dewasa awalnya 0,5% dengan oksigen, kemudian dosis ditingkatkan menjadi 1,5-3%. Mekanisme kerjanya dengan cara membuat otot-otot lebih rileks, sekaligus mengurangi sensitivitas tubuh terhadap nyeri. Contoh obat yang ke-10 ada desfluran dengan merek dagang isofluran. Indikasinya digunakan untuk anestesi umum. Kontraindikasinya pada pasien penderita penyakit arteri koroner dan riwayat gangguan hati. Efek sampingnya batuk, sakit tenggorokan, demam, suara serak, bengkak, sesak di dada, pusing, dan sakit kepala. Dosisnya 0,5% dengan oksigen, kemudian dosis ditingkatkan menjadi 1,5%-3%. Mekanisme kerjanya dengan cara membuat otot-otot lebih rileks, sekaligus mengurangi sensitivitas tubuh terhadap nyeri. Sekian penjelasan saya mengenai macam-macam obat anestesi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.